untuk boyo cili sebenarnya itu ya apa itu nggak begitu jelas ya, asal usul boyo cili itu nggak ada yang tahu persis gitu. Karena sebelum kemiren itu sudah ada di situ gitu. Jadi istilahnya boyo cili itu kalau menurut para sesepuh di sini itu pendatang yang istilahnya ngili. Jadi ngili itu jadi orang pendatang menempat di sini itu namanya ngili. Makanya dinamakan boyo cili gitu. Gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa boyo cili itu pelarian dari kerajaan Macan Putih yang menempat di sini gitu. Jadi yang jelas nama aslinya itu nggak ada yang tahu. Kenapa dinamakan boyo cili? Orang ngili. Ngili itu pindah ke sini gitu, itu namanya ngili. Gitu. Orang apa itu orang jauh datang ke sini itu ngili. Jadi mengusilah istilahnya sama itu. Makanya dinamakan boyo cili gitu. Jadi sejak dulu itu sudah ada. Bahkan saya tanya ke orang-orang tua itu, boyo cili itu siapa sih, dari mana? Ya enggak, artinya enggak ada kepastian ya. Nah, jadi ada yang mengatakan begini gitu. Tapi yang jelas boyo cili itu dianggap sebagai pepunden desa Kemiren. Kenapa harus di setiap itu ada ritual di sana? Setiap punya hajatan, temannya masyarakat Kemiren, itu juga di luar tetangga desa itu pasti ritual ke situ gitu. Jadi semua kegiatan di desa Kemiren yang artinya kegiatan umum atau pribadi itu kebanyakan itu ritual dulu di sana. Termasuk orang Kemiren kalau mau punya hajatan itu sebelumnya itu ritual di sana, mohon izin itu supaya apa itu dilindungilah itu. Makanya saya tadi bagi yang percaya gitu. Ya harus menggunakan pecel pitik. Memang pecel pitik itu, tumpeng pecel pitik itu ya selalu apa itu dulunya itu digunakan untuk ritual. Kalau nggak ada ritual, nggak ada selamatan, nggak ada pecel pitik dulu. Memang dalam filosofi pecel pitik itu kalau bahasa usingnya Kemiren, kang diucel-ucel saben dinane ketitika barang kang apik. Jadi harapan, tujuan, aktivitas sehari-hari itu sudah supaya mendapatkan yang terbaik, itu tujuannya seperti itu. Makanya dinamakan pecel pitik. Gitu. Jadi ayam kalau untuk membawa satu tumpeng diharuskan ayam jantan. Kalau membawa dua tumpeng ayam jantan satu, ayam jantan pun ya harus ayam yang belum mengerti kawin. Ayam betinanya pun juga harus ayam yang belum mengerti kawin. Jadi diambil bersihnya Pak. Dan yang masak harus orang yang sudah mengupas tanamannya. Jadi harus memang bersih. Dan dalam proses pemasakan nggak boleh dicicipi. Jadi kalau untuk masyarakat dengan aturan dan tata cara tertentu, untuk hari malam Senin bisa, malam Jumat bisa, kita datang ke sana untuk meminta doa atau
di sini sebutnya nyaur nadar itu ya Mbak. Kita ke sana, di sana kan ada orang tua Ya. yang di sini di dalam bahasa Osing disebutnya ngelebokaan, yang tukang mendoakan itu ya Mbak. Iya. Masuk ke dalam. Kalau yang punya hajat nggak boleh masuk Mbak. Kita pasrah ke salah satu orang yang di sana, termasuk saya juga ada di sana kadang-kadang gitu. Kita kalau di bahasa Osing sebutnya ngelebokaan ke buyut, kita memintakan doa buyut, menyampaikan bahwa si A si B punya niat atau punya hajat atau pernah punya omongan gitu. Oh, gitu. Iya. Setelah itu kita mintakan doa buyut, menyampaikan semua niat dari orang yang nyelamatin saya. Setelah itu keluar, kita doakan, minta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus selesai makan. Lahir di dunia terus kita beli apa tadi datang kita sehat dan dulu punya hajat, kalau anak saya masuk kuliah lulus saya aturi ke sini. Tadi sudah lulus, pengumuman sudah lulus, saya kesini juga. Memang kalau digabungkan dengan segi agama ya kayaknya ya nggak nyatu, bertentangan gitu loh, karena gitu. Tapi kalau menurut saya yang dinamakan ya musyrik itu tergantung dari pelaku itu sendiri, maunya ke sana itu mau apa, mau minta apa mendoakan kan gitu.